Shalom, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang pernah kita bahas beberapa hari yang lampau. Tetapi dalam bagian ini, satu ayat ini kita belajar tentang satu tema, yaitu iman dan kenyataan. Artinya bahwa dalam hidup kita ini seringkali iman dengan kenyataan itu berbeda. Tetapi iman itu akan menjadi kenyataan walaupun mungkin ada perbedaan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan belajar lebih awal, yaitu yang terdapat dalam Yohanes 11 ayat yang keempat. Dikatakan demikian, saudara pengasih Tuhan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kisah ini terjadi ketika Yesus mendengar utusan dari Maria dan Marta untuk menjumpai Yesus. Dan pada saat itu saudara tahu bahwa Lazarus, saudara daripada mereka itu dalam kondisi yang sakit. Lalu dia datang kepada Yesus tentang hal itu. Lalu jawaban Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Jelas bahwa penyakitnya tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Artinya bahwa penyakit itu akan membuat kemuliaan Allah dinyatakan. Melalui kemuliaan Allah yang dinyatakan ini, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Artinya melalui itu bahwa Yesus akan dimuliakan. Ini jelas apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi saudara Tuhan, yang kita pelajari hari ini adalah orang-orang itu bisa bebas datang kepada Tuhan. Artinya melalui utusan, melalui apapun juga, orang boleh datang kepada Tuhan Yesus. Bahwa saudara dan saya pun, kapanpun juga kita bisa datang kepada Tuhan Yesus tanpa halangan. Artinya bahwa setiap kita ini bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan tidak salah kita tuh memohon sesuatu kepada Tuhan. Kalau kita membaca di ayat yang lain, saudara Tuhan, dikatakan bahwa setiap orang yang datang kepada Yesus itu pasti akan mendapat yang disebut dengan jawaban. Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ini jelas bahwa setiap kita yang merasa letih, yang merasa lesu dalam hidup ini, merasa ada masalah dalam hidup ini, tidak salah kita datang kepada Yesus karena Yesus pun menyatakan demikian. Dikatakan marilah kepadaku. Ini undangan daripada Yesus kepada saudara dan saya yang mengalami masalah. Artinya bahwa setiap kita boleh datang kepada Tuhan karena firman-Nya berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, yang sakit dan lain sebagainya, untuk datang kepada Tuhan. Untuk apa datang kepada Tuhan? Dikatakan jelas, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini sebuah jawaban. Artinya bahwa setiap orang yang datang kepada Yesus pasti mendapat jawaban. Tidak ada sesuatu yang kita datang pada Yesus dan tidak mendapatkan jawaban. Setiap kita yang berseru, yang merasa diri kita letih lesu, yang merasa diri kita mengalami masalah dalam hidup ini, ada sebuah jalan untuk dimana kita datang kepadanya. Dan ada janji yang jelas bahwa Tuhan akan memberikan jawaban. Dikatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kepada siapa? Kepada semua orang yang datang kepada Yesus. Jadi ketika utusan Maria Marta untuk ketemu Yesus, itu bukan sesuatu yang salah. Itu sesuatu yang benar untuk berjumpa dengan Yesus. Dalam hal ini lah kita akan ketahui bahwa saudara dan saya ketika mengalami suatu masalah, baiklah kita bisa menghampiri, mendatangi Tuhan. Karena dialah Yesus Tuhan kita
yang mengundang kita jika kita bermasalah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, untuk datang kepadamu bukan sebuah kesalahan, bahkan itu anjuran, undangan yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang mendengar akan firman-Nya. Tuhan memberkati. Haleluya.